Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ikhwas sekalian, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan lanjut ya di halaman 137 ya. Paragraf terakhir. 137. Bagian paragraf terakhir. Ya. Yang kitab hijau covernya itu dibuka di halaman 137 ya. Baik, mari kita perhatikan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, fa in qala qailun, kalau ada orang berkata atau bertanya, hal tukaffiruna ahlat ta'wil au tufassikunahum? Nah, apakah kalian yang maksud sini siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang tanya kepada kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, nah, hal tukaffiruna ahlat ta'wil au tufassikunahum? Apakah kalian mengkafirkan ahlut ta'wil dan apakah kalian mengatakan bahwa mereka itu fasik? Nah, kalau itu ditanyakan kepada kita, maka apa jawabannya? Nah, dikatakan kulna, maka kita jawab al hukmu bit takfiri wat tafsiki laisa ilaina bal huwa ilallahi azza wa jalla. Jadi menghukumi kafir seseorang atau menghukumi seseorang itu fasik itu bukan hak kami. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan hak rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hukum takfir dan tafsik itu minal ahkami syar'iyyatil lati maradduha ilal kitabi was sunnah. Karena hukum mengkafirkan atau memfasikan seseorang ini merupakan hukum syariat yang rujukannya harus kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu. Jadi itu bukan hak personal kita ya. Kalau menurut kalian apakah Asy'ariyah kafir? Apakah Asy'ariyah fasik? Kita nggak boleh bilang, oh iya. Enggak. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Pada bab sebelumnya kan kita membahas ya, pemahaman Asy'ariyah ya. Bagaimana mereka punya pandangan, lalu bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan terkait ya, bahwa Asy'ariyah tidak mungkin berada pada kebatilan kan begitu. Lalu apakah kemudian kita boleh mengkafirkan atau memfasikan mereka? Nah, tunggu dulu. Itu. Ini harus dikembalikan kepada hukum syariat. Ada enggak penjelasannya dalam Al-Qur'an? Ada enggak penjelasannya dalam sunnah? Itu. Fayajibu at-tasabbutu fihi ghayatat tasabbuti. Maka dalam hal ini wajib bersikap hati-hati. Betul-betul harus hati-hati. Jangan mengkafirkan, jangan memfasikan kecuali illa madalla al-kitabu was sunnatu ala kufrihi au ala fiskihi. Kecuali memang ada dalil yang tegas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah atas kefasikan atau kekufuran mereka. Jadi harus berdasarkan dalil. Karena memang faktanya mereka adalah orang muslim juga kan, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka muslim juga. Oleh karenanya harus hati-hati, jangan serampangan asal mengkafir-kafirkan orang. Ya. Jadi nanti ahlu takfir. Jadi ahlu sunnah hati-hati. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya misalnya, sering menuduh
Salafi itu ahlu takfir gitu ya, yang kopar kafir itu. Itu nggak paham. Kalau mau mereka belajar kitab ini, niscaya tuduhan itu tidak akan mereka lakukan. Gitu. Karena ya sangat hati-hati. Bahkan di antara ulama salaf itu, ulama yang bermanhaj salaf sampai menulis kitab judulnya Doa Bitu Takfir. Doa Bitu At-Takfir. Jadi batasan-batasan yang harus betul-betul dijaga sebelum seseorang itu menuduh orang lain kafir. Ya. Maksudnya menuduh seorang muslim itu kafir. Itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Nah, di sini nanti juga akan diterangkan. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Nah, kemudian wal aslu fil muslimi ya, az-zahiri al-adalatu baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaqu zawalu zalika anhu bimuqtada ad-dalili asy-syar'i. Nah, jadi hukum asal seorang muslim itu, nah, dia menunjukkan apa? Az-zahir wad-dalalah ya, wal adalah. Hukum asal pada diri seorang muslim itu menunjukkan bahwa ya secara adil dia tetap dalam keislamannya, tetap dalam keadilannya sampai jelas-jelas keislaman dia, keadilan dia ya, itu hilang dari dirinya. Itu pun harus berdasarkan keterangan dalil syariat itu. Jadi kalau sudah betul-betul tidak ada pada diri orang tersebut keislaman dia, keadilan dia, dan berdasarkan dalil syar'i, ya, baru kita bisa gitu ya. Tetapi wala yajuju at-tasahul fi takfirihi wa tafsikihi. Kita nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan atau memfasikan seseorang, karena ini perkara besar, gitu ya. Resikonya juga berat. Ada dua resiko besar yang akan dihadapi jika kita terlalu gampang mengkafirkan atau memfasikan seseorang. Yang pertama apa? Iftira'ul kadhibi 'ala Allah Ta'ala fil hukam. Nah, itu melakukan pendustaan terhadap Allah Ta'ala dalam masalah hukum. Wa 'alal mahkumu 'alaihi fil wasfil ladzi nubrizuhu bihi. Dan terhadap orang yang dihukumi dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Itu satu bahayanya di situ, resikonya. Kita bilang kafir kamu, padahal Allah tidak mengkafirkan. Berarti kan kita berdusta terhadap hukum Allah. Karena ini hukum syara gitu. Itu bahayanya gampang mengkafirkan orang lain. Nah, ini maka berarti kita telah berbohong ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. Wah, itu bahaya. Ini dalil syara. Maka kalau kita mengatakan ini halal, ini haram, dalilnya harus jelas. Ini hukum syariat. Nah, seperti itu perumpamaannya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah tidak halalkan, kok kita bilang halal, atau sebaliknya sesuatu yang oleh Allah tidak diharamkan lalu kita bilang haram. Nah, ini berarti berbohong, berdusta terhadap Allah Subhanahu, atau mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian ya, yang kedua, bahaya yang kedua, resiko yang kedua apa? Al-wuqu'u fima. Nah, Nabi zabihi akhahu in kana saliman minhu. Ini resiko kedua ya. Jadi kalau kita mengkafirkan orang lain, kita akan terjerumus sendiri ya pada tuduhan yang kita lontarkan untuk saudara kita. Kalau ternyata dia selamat dari kekufuran, gitu ya. Malah justru kita sendiri yang akan terjerumus pada kekufuran, karena orang yang kita tuduh dia kafir, padahal dia bersih dari tindakan kekufuran. Itu. Nah, ini. Jadi tuduhan itu justru akan kembali kepada kita. Itu resikonya. Nah, ini berdasarkan hadis sahih ya, dari Nabi SAW, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Dan hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahadahuma. Itu kata Nabi. Apabila seseorang itu mengkafirkan saudaranya yang muslim, nah, maka pasti salah satu dari keduanya itu kafir. Kalau enggak yang dituduh, ya yang nuduh. Itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, in kana kama qol, ya, kalau memang betul seperti yang dikatakan, benar adanya, ya maka betul dia kafir. Artinya, mengkafirkan seseorang tidak mutlak tidak boleh. Ada kalanya boleh gitu. Cuman harus hati-hati. Karena nanti kalau ternyata dia bersih dari kekufuran, kekufuran akan kembali kepada diri kita. Tapi kalau betul buktinya jelas, faktanya jelas, dalilnya jelas, ya maka benar berarti dia kafir. Wa illa kalau tidak, raja'at alaih. Nah, maka kekafiran akan kembali kepada dia yang menuduh. Kita bilang, "Oh, fulan kafir." Padahal ternyata dia bersih dari kekufuran. Maka kekufuran akan kembali ke kita. Nah, itu resiko besar kalau kita menggampang-gampangkan mengkafirkan orang lain. Nah, dalam hadis yang lain ya riwayat Imam Muslim juga disebutkan kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa haru alaihi." Barang siapa ada orang yang memanggil ya seseorang dengan panggilan kekufuran atau kafir, atau dia mengatakan musuh Allah, padahal dia tidak demikian, illa haru alaih, maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Panggilan atau perkataan itu akan kembali pada dia yang menuduh itu. Kita bilang, hei musuh Allah, hei kafir, gitu. Padahal dia bersih. Nah, itu nanti akan balik ke kita. Ini warning, tahzir dari Nabi ya. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini jangan gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, oleh karenanya wa ala hadza fayajibu qabla al-hukm 'ala al-muslimi bi kufrin aw fiskin an yanzura fi amrayn. Nah, berdasarkan ini maka wajib ya sebelum kita menghukumi seorang muslim itu kafir atau fasik, kita harus lihat dulu. Nah, minimal kita memperhatikan dua perkara. Yang pertama, ya, ahaduhuma dilalatul kitabi awi sunnati ala anna hadzal qaul awi al fi'l mujibun lil kufri aw mujibun lil fiski. Itu yang perlu perhatikan. Yaitu ada enggak petunjuk atau dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah bahwasanya perkataan yang dikatakan oleh seseorang, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengharuskan dia atau menjerumuskan dia pada kekufuran. Ada enggak dalilnya gitu. Mohon maaf misalnya, ada orang mengatakan ayat-ayat konstitusi berada di atas kitab suci misalnya. Bisa ada orang mengatakan begitu. Ya kan? Ada enggak orang kayak gitu? Ada kan? Nah, ada orang ngomong begitu. Ayat konstitusi itu derajatnya lebih tinggi daripada kitab suci, katanya gitu. Nah, omongan dia itu apakah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi? Ya, ada enggak petunjuk kalau ada orang ngomong begitu itu menyebabkan pelakunya kafir? Cari, ada enggak? Jangan langsung, oh dia kafir. Padahal kita belum tahu dalil. Oh ternyata ada misalnya. Apa? Misalnya Allah Ta'ala mengatakan, وَتَمَّتْ kalimatu rabbika sidqau wa adla. وَتَمَّتْ kalimatu rabbika sidqau wa adla. Sungguh, maka telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu ya, dari sisi kebenaran dan keadilannya. Jadi semua berita yang ada dalam Al-Quran itu sempurna, benar, pasti benar, nggak mungkin bohong. Dan semua apa yang ada dalam Al-Quran itu pasti adil,
terkait dengan hukum-hukumnya. Gitu. Itu satu misalnya. Jadi tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang tidak adil, tidak ada pula pernyataan dalam Al-Quran yang tidak benar. Semuanya adil terkait dengan hukum-hukumnya dan semuanya benar terkait dengan informasi-informasi tentang berita-berita masa lalunya misalnya. Itu satu misalnya. Terus ada di dalam surah An-Nisa misalnya ayat yang berbunyi ya, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi hadisa misalnya. Adakah orang yang paling benar perkataannya daripada Allah Ta'ala? Jawabannya ada atau tidak kira-kira? Tidak ada. Ya. Berarti kalau begitu orang yang mengatakan ayat-ayat konstitusi berada di atas kitab suci, berarti dia menganggap apa? Ada perkataan yang lebih baik kan daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Berarti dia mengingkari ayat ini kan gitu. Ada nggak dalilnya tuh? Ada. Nah itu pun belum berhenti sampai di situ. Ada langkah-langkah berikutnya. Kalau kita kembali kepada dua ayat tadi setidaknya ya. Yang tadi watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla atau waman asdaqu minallahi haditha misalnya. Itu apa sudah cukup untuk menghukumi bahwa orang yang mengatakan kitab suci berada di atas ayat-ayat konstitusi berada di atas kitab suci secara dalil udah cukup menunjukkan bahwa dia melakukan atau mengatakan perkataan yang mengandung kekufuran. Kok bisa, maksudnya gimana? Berarti dia mengingkari ayat ini kan? Dia menganggap ayat konstitusi lebih baik, lebih sempurna daripada Al-Quran. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian ya di dalam surah An-Nisa juga ayat 122 ada kalimat yang hampir mirip tadi. Kalau tadi waman asdaqu minallahi hadisa, kalau dalam surah An-Nisa ayat 122 waman asdaqu minallahi qila. Nah, waman asdaqu minallahi qila. Ini juga untuk menguatkan tadi bahwa kalau ada orang menganggap perkataan orang lain selain Allah itu lebih baik, setidaknya dia mengingkari 3 ayat ini. Dan dulu pernah juga kita bahas ya bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan barang siapa yang angkara harfan minal Qur'ani faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari 1 huruf saja dari Al-Qur'an maka sungguh dia sudah kafir. Itu kata Ali ya. Hadis ini dikutip oleh Syekh Al-Fauzan ketika mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad itu. Man angkara harfan minal Qur'an faqad kafara. Ini ada bukan 1 huruf ini, bahkan 3 ayat. Nah, tapi tadi belum cukup. Tapi itu yang pertama kali harus diperhatikan ya. Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Lalu yang kedua apa? Yang perlu diperhatikan adalah intibaku hadzal hukm alal qaili al-muayyani awil fa'ilil muayyani bihaitsu tatimmu syurut at-takfir au at-tafsik fi haqqihi wa tantafi al-mawani'. Intibak itu artinya kesesuaian hukum ini dengan orang yang mengatakan perkataan yang mengandung kekufuran tadi. Ya, ada kesesuaian. Itu. Sesuai atau tidak dengan pelakunya. Untuk kita katakan ya secara spesifik tadi ya. Jadi al-muayyan terhadap si pelaku yang jelas ya. Nah, atau orang yang mengatakan kekufuran atau pelaku kekufuran tertentu gitu ya. Di mana syarat-syarat kesesuaian ini harus ya terpenuhi gitu. Sehingga syarat untuk mengatakan dia kafir atau dia fasik itu memang bisa terpenuhi. Itu bisa dilakukan dan yang berikutnya tidak ada mawani. Apa itu mawani? Tidak ada penghalang-penghalang yang
menghalangi kita untuk mengatakan bahwa dia itu kafir. Tidak ada halangan. Nah halangan-halangan itu nanti banyak. Halangan sebenarnya secara omongan dia udah menunjukkan kekufuran. Secara perbuatan dia udah masuk ya perbuatan kekufuran. Tapi ada mawaninya atau tidak gitu. Nah, jadi selain syarat juga mawaninya perlu diperhatikan. Nah, itu. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu penting ya diperhatikan sebelum kita menuduh seseorang itu kafir atau tidak kafir. Nah, kemudian wa min ahammi syurut ya, wa min ahammi syurut di antara syarat terpenting ya yang harus dipenuhi sebelum kita mengatakan si fulan itu kafir, an yakuna aliman bi mukhalafatihi allati aujabat an yakuna kafiran aw fasiqa. Orang yang akan kita bilang kafir itu dia harus ngerti. Dia harus tahu bahwa perbuatan dia, omongan dia itu telah menyelisihi ya misalnya Al-Qur'an dan Sunnah. Dia paham gitu. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia jahil, nggak bisa tuh. Itu syaratnya. Kalau dia nggak ngerti, kalau yang dia katakan, yang dilakukan itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Lalu kita bilang kafir ente. Oh, dia paham aja belum? Jadi syaratnya dia harus paham. Dia ngerti betul bahwa perbuatan dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, syarat ini disimpulkan berdasarkan surah An-Nisa ayat 115. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Itu. Jadi barang siapa yang menentang ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas ya, setelah jelas baginya, bagi si fulan tadi ini nah, petunjuk ya, lalu dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla. Allah bilang begitu ya. Maka ya, nuwallihi ma tawalla itu kami akan jadikan dia ya, nuwallihi ya, sesuai dengan apa yang dia cenderungi. Atau nah, kami akan jadikan dia tersesat sesuai dengan kesesatan yang dia lakukan itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini. Jadi di sini ada kalimat ya, mimba di mata bayyana lahul huda. Jadi harus jelas dulu, dia ngerti gitu. Apa yang dia lakukan tuh dia paham betul, telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, syarat ini harus terpenuhi. Artinya berarti mafhumnya, kalau dia belum paham, boleh nggak kita mengkafirkan dia? Nggak boleh. Sampai dia paham betul. Itu diantara syarat pentingnya ketika akan mengatakan bahwa si fulan itu kafir, ya, melakukan takfir. Kemudian dalil yang kedua disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 115 dan ayat 116. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Allah tidaklah mungkin menyesatkan suatu kaum setelah Allah berikan mereka petunjuk. Allah nggak mungkin sesatkan. Nah, hatta sampai yubayyina lahum ma yattaqun. Sampai menjelaskan kepada mereka apa yang seharusnya mereka jaga, apa yang harusnya mereka jauhi gitu. Itu harus jelas dulu. Ya. Jadi kalau belum jelas, Allah nggak mungkin menyesatkan kaum tersebut. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan segala
sesuatu. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kalian, ya, bagi kalian itu tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-15 115 tadi ada kalimat hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Harus ada keterangan dulu gitu. Keterangan yang dipahami oleh mereka. Baru kalau sudah terang kok mereka meninggalkan atau menyelisih Quran Sunnah, nah itu akan disesatkan. Udah jelas sebenarnya ini nggak boleh, ini haram, ini ada perbuatan dosa. Lalu dia langgar gitu. Misalnya ya gitu. Nah maka orang yang seperti itu kita katakan sesat gitu. Boleh, karena sudah jelas. Dan dia udah paham gitu. Nah, pun begitu nanti dengan kekufuran. Dia harus jelas, dia harus paham dulu apakah tindakan dia, apakah ucapan dia itu, dia paham bahwa ucapan dan tindakan dia itu mengandung kekufuran. Harus paham dulu dia. Nah, kalau nggak paham maka nggak bisa ya. Kita semena-mena lalu katakan wah ente kafir gitu ya. Nah, itu maksudnya ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Itu diantara syarat penting yang perlu diperhatikan ya. Ya jelas. Mereka dalilnya jelas dan mereka sudah paham juga ya, sudah disampaikan kepada mereka. Nah, misalnya orang-orang Ahmadiyah kan menganggap ada nabi setelah Muhammad kan, Mirza Ghulam Ahmad. Padahal ada ayat jelas, wa ma kana Muhammadun aba rajulin aba ahadin apa? Muhammad itu bukanlah bapak dari kaum laki-laki di antara kalian. Dan Nabi Muhammad itu adalah penutup khotamul anbiya ya, penutup para nabi gitu. Ayatnya jelas ada. Nah, ini. Tapi mereka tetap berkeyakinan ada nabi ya setelah Muhammad. Nah ini, itu jadi bapak-bapak dan ikhwas kalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Jadi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Itu ya ayatnya. Surah apa itu? Sebentar ya. Surah Al-Ahzab ayat 40 ya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu. Ini jelas ayat ini menunjukkan Rasul itu adalah penutup para nabi dan rasul. Lah kok ada orang udah tahu ayat ini tetap menganggap ada nabi setelah Muhammad. Termasuk si Musaddiq itu. Ahmad Musaddiq ya, Gapatar itu ya. Nah, itu kalau dia sudah tahu, udah jelas kok dia menganggap si Musaddiq itu sebagai nabi. Kalau dia udah tahu ya udah terang gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau belum tahu, nah ternyata saya dengar gitu ya, para pengikut si Ahmad Musaddiq ini memang orang-orang awam, orang-orang yang nggak ngaji gitu. Di Bandung itu pusatnya. Ada ya? Di KM8. Sampai sekarang masih? Enggak. Itu pas saya masih di jalan itu pernah digerebek. Saat mereka ngadain ritual, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Banyak yang bukan orang sini. Marah orang luar kan? Nah, itu. Ya itu. Saya kemarin itu hari apa ya gitu, ada orang cerita. Jadi keluarganya dia gitu. Bahkan ibunya hampir gitu. Jadi memang ya orang-orang jauh dari majelis ilmu gitu. Orang nggak ngerti. Jadi hidupnya itu selalu galau, gelisah. Dapat info itu lalu tertarik kan gitu. Nah itu. Jadi kalau kayak gitu kita nggak bisa juga dia, ente kafir gitu, nggak bisa. Dia harus paham dulu gitu kedudukannya. Nah kalau dianggap itu si Ahmad Musaddiq itu nabi misalnya. Nah dia nggak ngerti gitu bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah
Kita terangkan dulu. Nah, itu. Itu ya Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi di antara syaratnya itu harus paham dulu. Kemudian minal mawani, dan di antara mawani ya penghalang-penghalang, oh maaf, seperti itu ya. Ada kalimat seperti itu mana? Ya. Ya, ya. Para ulama mengatakan ya tidak dihukumi kafir orang yang mengingkari faraid. Ya. Orang yang menghukumi ya faraid itu maksudnya hal-hal yang difardukan. Nah, lalu dia mengingkari hal-hal yang difardukan sementara dia baru masuk Islam. Belum ngerti gitu. Orang baru masuk Islam dia mengingkari salat wajib enggak? Enggak. Puasa enggak misalnya. Padahal dia baru masuk Islam kan belum ngerti kan. Lo ente kafir ente. Baru masuk Islam langsung dibilang kafir lagi kan. Paham aja belum. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Baliknya gitu ya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Nah, lalu wa minal mawani an yaqa ma yujibu al kufra awil fisqa bi ghairi iradatin minhu walidzalika suwarun ya. Dan di antara penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mengatakan seseorang itu dia terjerumus pada kekufuran atau kefasikan, nah, adalah apa? Ketika dia melakukan hal itu bukan karena keinginan dirinya sendiri. Gitu. Bukan karena keinginan dirinya sendiri atau di luar kesadaran dia. Bi ghairi iradatin minhu. Nah, contoh apa di antaranya? Misalnya ada orang mengatakan kata-kata kekufuran atau melakukan tindakan kekufuran. Nah, maka kita enggak boleh mengatakan dia kafir walaupun jelas-jelas dia mengatakan perkataan yang mengandung kekufuran atau perbuatan yang menunjukkan kekufuran. Jelas. Tapi tunggu dulu gitu. Ada mawani'nya enggak gitu. Nah, di antara mawani itu misalnya minha an yukraha ala dzalika ya fayab aluhu. Nah, lada'ya al ikrah la itmi'nanan bihi gitu. Nah, misal ada orang dipaksa melakukan tindakan kekufuran atau dipaksa mengatakan perkataan yang mengandung kekufuran, itu dipaksa. Bukan karena kesadaran dia, bukan karena dia suka mengatakan itu, bukan. Maka orang yang melakukan atau mengatakan perkataan kekufuran karena paksaan, bukan atas kelapangan dada dia, itu fala yukaffar. Maka dia tidak dikafirkan hina idinnya pada saat itu. Gak boleh gitu. Ada orang misalnya mengatakan perkataan kekufuran. Lalu di videonya di-share gitu. Video di-share. Misalnya dia bilang apa? Oh, bahwa ada Tuhan selain Allah misalnya. Gitu. Misalnya, kalau ada orang mengatakan ada Tuhan selain Allah, berarti ini kata-kata kufur atau bukan? Ada orang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ini perkataan mengandung kekufuran atau tidak? Kufur. Ya. Jelas. Ya. Muhammad itu bukan nabi terakhir. Kufur jelas. Karena mengingkari ayat Allah kan. Di video, ini buktinya, videonya ada. Ternyata kita nggak ngerti. Yang tidak terlihat itu ada senjata laras panjang mengarah ke dia. Kalau kamu nggak ngomong begini, mati kamu. Akhirnya dia ngomong, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad bukan nabi terakhir misalnya. Tapi kan nggak kelihatan tuh. Di video kan nggak kelihatan kan? Karena di luar apa yang nampak gitu ya. Nah itu. Maka kita jangan lantas, oh ini loh, ini buktinya dia ngomong gini, ini videonya ada. Padahal ternyata di balik video itu ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Nah, maka kalau dia dipaksa, kalau ya pokoknya kalau kamu nggak ngomong gini, kalau kamu nggak melakukan tindakan ini, mati kamu. Atau kalau enggak di situ ada ibunya, ada isinya, udah siap digorok gitu ya. Tapi di video tidak nampak. Akhirnya dia terpaksa.
Bahkan mungkin dia suruh nginjek Quran, dia injek Quran misalnya. Itu yang nampak di video. Nah, ternyata dia dipaksa. Maka dalam keadaan seperti itu, kita nggak boleh. Ya, karena ada mawani di situ. Yaitu paksaan tadi. Nah, ini berdasarkan surah An-Nahl ayat 106. Allah Ta'ala mengatakan, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, tentu saja Allah murka kepadanya. Illa kecuali man ukriha. Nah, kecuali orang yang dipaksa. Maka orang yang dipaksa, dia kufur kepada Allah itu tidak berdosa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Walakin man saroha bil kufri sadra, akan tetapi orang yang dengan lapang dada melakukan kekufuran, melakukan kekufuran, lapang dadanya, fa'adaihim ghadabum minallah. Maka bagi mereka ada kemurkaan Allah dari Allah, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Kalau dipaksa enggak. Dulu ada seorang sahabat. Siapa itu? Al-Arad. Siapa? Ada yang pernah dengar nama ini? Bin Arad itu ya. Ibnu Arad. Itu dipaksa untuk ya keluar dari agama yang diajarkan Muhammad. Khobab bin Al-Arad. Khobab bin Al-Arad. Itu ngeri banget itu siksaannya. Sampai ibunya itu dibunuh, bapaknya dibunuh. Ibunya itu mohon maaf ya, sampai ditusuk dari kemaluannya sampai mati. Khobab bin Al-Arad. Bapaknya juga Al-Arad itu muslim, dibunuh. Tinggal Khobab ini putranya. Bapak ibunya meninggal. Siksaan terus dilakukan. Sampai dia mengucapkan ya kata-kata yang mengandung kekufuran. Akhirnya saking gak kuatnya Khobab bin Al-Arad itu terpaksa ikut gitu. Kemauan orang-orang kafir yang memaksa dia. Karena bapak ibunya udah jelas. Udah wafat gitu. Lalu ketika ketemu Rasul, beliau cerita, ya Rasulullah, jadi kami sekeluarga disiksa. Akhirnya Khobab bin Al-Arad mengatakan kalimat kekufuran yang itu dalam rangka untuk menghentikan siksaan yang dilakukan orang kafir kepada beliau. Nah, kata Rasul, falah, nggak masalah. Kalau memang hatimu, bagaimana dengan hatimu gitu? Hati saya tetap dalam keimanan. Nggak apa-apa, kata Rasulullah. Nah, itu ya. Tapi ada juga sahabat disiksa. Seperti Bilal bin Rabah. Ya. Disiksa, ya, diterlentangkan di atas pasir, ya, padang pasir yang panas di bawah terik sinar matahari. Lalu kemudian ditindih oleh as-sokhroh, batu besar badannya itu. Panas tentu saja. Tapi apakah mau nurut sama tuannya ya, untuk keluar dari ajaran Muhammad? Tidak. Dia selalu bilang apa? Ahad. Bertahan. Walaupun akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan. Ketika Abu Bakar melihat, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan. Nah, tertolong gitu ya. Bilal bin Rabah. Nah, tapi Khobab bin Al-Arad udah terlanjur orang tuanya mati. Nah, ini maka saat dia mengucapkan ucapan kekufuran, lalu beliau menyampaikan kepada Rasul SAW, lalu Rasul bertanya, bagaimana hatimu? Beliau mengatakan, hati saya tetap dalam keimanan, nggak ada masalah. Nah itu, ya, jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, harus perhatikan ada mawaninya atau tidak. Nah itu yang pertama. Mawani yang pertama itu ya, dipaksa atau tidak. Wa minha, dan yang kedua, di antara mawani itu apa? Nah, an yuglaqu alaihi fikruhu fala yadri ma yaqul li siddati farhin aw huznin aw khaufin. Pikirannya ketutup gitu. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan itu mengandung kekufuran atau tidak, karena saking senengnya, saking sedihnya, saking takutnya. Orang kalau udah terlalu sedih, terlalu takut, terlalu senang bahkan, itu bisa nggak kekontrol. Omongannya tidak terkontrol. Tidak terkendali. Nah, maka lihat dulu, dia ngomong itu, melakukan tindakan kekufuran, bagaimana keadaannya itu perlu diperhatikan. Kalau dia nggak sadar, itu nggak boleh tuh. Karena itu mawani, ketidaksadaran dia
menjadi penghalang kita untuk mengatakan bahwa dia itu kafir. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ya sangat bahagia, sangat senang sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Nah, itu kan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatub ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin pan palatat minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Jadi bagi Allah itu, ya, Allah itu lebih senang, lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Ketika hamba itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Daripada salah seorang di antara kalian yang hewan tunggangannya ketika berada di tanah lapang, di padang pasir gitu ya. Lalu panfalatat minhu, lari darinya, hilang darinya, padahal di atas hewan tunggangannya itu ada makanan, ada minuman. Semua barang-barangnya di situ. Kalau zaman sekarang HP-nya di situ, dompetnya di situ. Ya kalau zaman sekarang barangkali motor gitu ya. Berhenti, mampir sebentar, semua barang-barang ada di motornya. Tiba-tiba hilang. Nah, padahal di tempat yang tidak ada orang gitu. Nah, sehingga akhirnya dia putus asa. Tidak mungkin semua barang-barang dia, karena HP-nya juga hilang. Ada di motor juga misalnya. Kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu kan unta atau kuda gitu ya. Lalu akhirnya dia fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha qad ayisa min rahilatih. Lalu dia ya mendatangi sebuah pohon, berbaring di bawah ya teduhnya pohon tersebut, dan dia sudah putus asa dari hewan tunggangannya yang hilang itu. Nah, fabainama huwa kadzalik, ketika dia sedang ya dalam keadaan seperti itu, idh huwa biha qa'imatun indahu. Tiba-tiba unta yang hilangnya ada di sisi dia. Padahal udah putus asa itu. Kira-kira gimana tuh? Seneng kan? Ya ibarat ya kita kehilangan handphone lah. Tiba-tiba pas pulang ada di rumah gitu ya. Tapi perasaan kita jatuh. Pas nyampe rumah ada di rumah. Wah, itu tentu kita senang banget kan gitu. Nah, itu yang diceritakan Nabi. Jadi dia senang karena ketemu lagi untanya. Ya. Fa'akhadha bi khitamiha summa qala min siddatil farah. Maka dia ambil tuh tali kendalinya, lalu dia mengatakan karena saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, katanya. Akhto api siddatil farah. Dia salah ngomong karena saking senengnya. Wah, ente kafir, nggak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Karena kamu tadi bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kan itu jelas-jelas itu. Lalu kita bilang, wah sampean kafir, sampean ini ngomong sembarang. Nggak bisa. Kita lihat dulu situasinya. Oh, ternyata dia memang tak terkendali ya. Saking senangnya sampai dia mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi harus diperhatikan itu. Mawani. Jadi jangan sampai kita asal mengkafirkan seseorang. Nah, lalu faedah lain dari hadis ini adalah apa? Nah, ini hadis sangat membahagiakan sebenarnya ya. Jadi Allah itu senang banget gitu. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita taubat, itu Allah senang. Bahkan senangnya Allah melebihi senangnya orang tadi. Orang kehilangan motor, tiba-tiba motornya datang sendiri. Wah, itu senang. Allah lebih senang dari itu. Supaya kita paham gitu. Kalau itu terjadi pada kita kehilangan barang-barang kita, terus kembali itu barang, senang. Allah itu lebih senang daripada keadaan kita jika apa? Jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berbuat dosa. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Oke, saya kira ini dulu ya, sampai sini dulu ya. Jadi sampai halaman 141 ya. Jadi tadi tentang syarat dan mawani takfir ya. Ada syurutut takfir, ada mawani'u at-takfir tadi. Oke. Baik, saya kira ini sudah jam 10 kurang 3 menit ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada di antara bapak-bapak dan ikhwas kalian yang mau bertanya. Kami bersiap. Ya, silakan. Yang hadis sahih itu yang lalat. Yang ketika dua orang ingin melewati suatu tempat itu. Ya.
Yang satu ngorbanin lalat. Untuk berhala. Ya, yang kedua justru tidak ini apa ingin memberi seekor lalat. Kenapa orang yang kedua itu kok nggak mungkin bisa ini saja apa terpaksa kayak tadi itu yang dibahas tadi itu dia malah Masuk neraka. malah justru manut apa mau itu ngasih lalat apa Mempersembahkan lalat. tidak mempersembahkan lalat. Oh, yang kedua, yang pertama. Kedua. Yang akhirnya dibunuh itu. Ya. Ah. Itu kenapa Ustaz? Kan katanya kalau terpaksa nggak apa-apa. Oke, ya. Ya, ada hadis dari Nabi. Jadi perbuatan kecil itu kalau dia mengandung kekufuran, ya itu jelas menyebabkan dia menjadi kafir. Walaupun hanya sekedar mempersembahkan seekor lalat untuk berhala kan gitu. Kan dua orang itu ceritakan. Yang satu nggak mau, akhirnya dibunuh. Yang satu mau mempersembahkan lalat, akhirnya dia masuk neraka kan. Nah, sementara yang dibunuh masuk surga. Dia mempertahankan keimanannya, dia tidak mau mempersembahkan kepada berhala meskipun hanya seekor lalat. Nah, pertanyaan Mas Anin, kenapa dia udah persembahkan aja? Gitu kan? Yang penting hatinya tetap iman. Yang mempersembahkan kenapa masuk neraka? Karena dia hatinya imannya nggak ada gitu. Dia betul-betul mempersembahkan gitu. Ya, itu yang menyebabkan dia akhirnya masuk neraka. Nah, sementara yang satu lagi gimana? Nah, sama seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad mau atau tidak? Nggak mau. Kan kira-kira Imam Ahmad tahu nggak dalil ini? Bahwa orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala, sementara dia dipaksa, kalau hatinya tetap ya tenang dalam keimanan, maka tidak ada dosa dia melakukan omongan Al-Quran adalah makhluk kan. Tapi Imam Ahmad mau nggak? Enggak. Nah, kan itu. Kenapa? Nah, jadi harus dipertimbangkan resikonya. Kalau kita orang biasa, ya nggak ada masalah. Tapi kalau antum tokoh, antum ngomong satu omongan yang mengandung kekufuran, nanti para pengikut antum itu itu bahaya. Makanya Imam Ahmad beliau lebih memilih disiksa, ya, diseret, dicambuki, tetap bertahan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya itu Mas Anin. Jadi bisa jadi pertimbangan orang yang tadi dia tidak mau, walaupun akhirnya dibunuh karena dia merasa kalau saya melakukan ini bahaya. Gitu. Bahayanya, madorotnya lebih besar. Itu. Nah, maka kita pun begitu. Gitu. Kalau madorotnya kecil, kita dipaksa melakukan tindakan kekufuran atau mengucapkan ucapan kekufuran, ya bisa saja. Ya seperti tadi Khabbab bin Al-Arat itu. Oleh Nabi bilang nggak masalah. Gitu. Nah itu. Jadi tergantung mana yang lebih besar kemaslahatannya, maka lakukanlah itu. Yaitu, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Tentu saja, iya. Tingkat keimanan seseorang sangat berpengaruh untuk bertahan dia, ya, tidak melakukan tindakan kekufuran atau tidak mengucapkan ucapan kekufuran, walaupun resikonya dibunuh gitu misalnya. Karena dia yakin kalau saya mempertahankan ini, pasti Allah akan masukkan saya ke surga, dah, nggak masalah. Ayo kamu injek Quran, nggak mau, tak tembak aja, itu misalnya. Nggak mau, betul ditembak, ya udah nggak salah. Karena dia yakin dengan dia bertahan tidak mau menghinakan Al-Quran, lalu akhirnya dia mati juga. Nah, kalau dia yakin imannya kokoh, ya maka itu yang dia pilih ya. Yaitu, jadi hasbal maslahah ya. Memang tergantung kemaslahatan ya. Tapi nanti perlu juga kemaslahatan, misalnya dia masih dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Artinya jangan udah saya mati, selesai kan urusan, saya masuk surga. Sementara dia dipaksa gitu ya. Padahal kaumnya sangat butuh dia gitu, sangat butuh bimbingan dia kan misalnya. Nah, itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Yaitu. Nah, cuman memang kalau di zaman sekarang repotnya kalau divideokan gitu ya. Di-share gitu ya. Nah,
tadi nanti kembali pada mana yang maslahatnya lebih besar. Maka ada kaidah gimana? Idza ta'aradat mafsadatani faru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima dararan. Jadi jika ada dua kerusakan ya, berhadap-hadapan, maka faru'iya a'zamuhuma dararan. Perhatikan di antara dua kerusakan itu mana yang paling besar madaratnya. Birtikabi akhafihima dararan. Dengan melanggar mana yang madaratnya lebih ringan. Itu kaidahnya nanti yang diterangkan oleh para ulama ya. Kalau kita menghadapi situasi yang serba salah gitu ya. Ini dosa, ini dosa. Ini kerusakan, ini kerusakan. Nah, kalau saya tidak ngikutin dia untuk menginjak Al-Quran, saya mati. Tapi kalau saya mengikuti, ini bahaya nanti, apalagi di-share ya oleh dia. Nah, ya tinggal antum perhatikan mana kira-kira yang madaratnya lebih besar. Maka langgarlah yang madaratnya lebih ringan tadi. Birtikabi akhafihima dararon. Naam, Allah a'lam bishawab. Yaitu. Tentang keluarga Amr bin Yasir itu kalau di ya artinya memang karena kalau itu kan ayatnya apa namanya, hatinya itu tetap tenang ya. Yang tadi itu? Yang surah apa tadi? An-Nahl ayat 106 itu? Kan ini tentang Amr bin Yasir. Walaupun keluarganya itu sampai ada yang dibelah, tarik kuda. Tapi Amr bin Yasir sendiri Tetap bertahan dalam keimanan. ya artinya dia melakukan sesuatu kekufuran di ayat itu ya. Surah apa itu? Nggak tahu kisahnya tentang Amr bin Yasir. Ya, beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami siksaan ya di awal-awal Islam. Ammar bin Yasir. Nah, ya di antaranya itu yang di dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi sirati Al-Lu'lu' Al-Maknun fi sirati An-Nabi Al-Ma'mun, Syekh Musa Al-Azimi hafizahullah, beliau mengatakan ya ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang mengalami siksa luar biasa. Ya termasuk Ammar bin Yasir itu. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad. Banyak di situ diterangkan satu-satu ya. Bahkan Utsman bin Affan mengalami penyiksaan Utsman bin Affan oleh pamannya itu. Bahkan ada beberapa yang nyiksa Umar bin Khattab yang nyiksa itu. Yang nyiksa itu Umar bin Khattab itu. Ya. Jadi waktu itu masih kafir beliau ya, belum dapat hidayah gitu. Nah, itu ada beberapa nama di awal-awal masa keislaman itu tapi yang paling mengerikan kalau menurut keterangan dari Syekh Musa Al-Azimi adalah Khabbab bin Al-Arad ini. Yang paling mengerikan dibanding Ammar bin Yasir masih lebih berat takzib yang dilakukan oleh orang kafir kepada para sahabat Nabi, yang paling berat siksaannya Khabbab bin Al-Arad itu. Ya, Ammar bin Yasir termasuk disebutkan juga ya. Yaitu. Nah, seandainya beliau juga melakukan tindakan kekufuran, tadi yang penting kan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka enggak ada masalah. Itu. Walaupun akhirnya Nabi kan memberi nasihat kepada mereka. Waktu itu kan mengeluh datang kepada Nabi. Nabi bilang umat terdahulu itu ada orang-orang bahkan sampai dikubur hidup-hidup lalu dibelah pakai gergaji. Sampai terbelah itu badannya mereka. Bahkan ada yang disisir pakai sisir dari besi, ketika ditarik sisir itu terkelupas kulit kepalanya. Bisa dibayangkan kan? Agar apa? Mereka keluar dari agama yang tentu diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, tapi enggak, mereka tetap bertahan. Jadi sabar kata Nabi. Ya, dulu orang-orang dulu itu lebih dahsyat gitu. Nah, berarti kalau masih disiksa, terlentangkan di atas padang pasir, ditindih batu besar, lalu dikelilingi anak-anak, ya, dihina-hina, itu nggak seberapa dibanding kalau kita dikubur lalu digergaji kan. Gimana rasanya digergaji tubuh kita? Kalau ditebas sekali selesai, ini digergaji. Wah, tersiksa sekali gitu. Tapi tetap mereka bertahan. Itu nasihat Nabi kepada para sahabat yang kala itu memang datang kepada Nabi mengeluh supaya Rasul berdoa gitu kepada Allah Ta'ala. Nanti pasti umat Islam dimenangkan gitu. Sampai nanti semua akan merasa aman. Ya, kecuali kambing dari serigala itu yang tidak aman gitu ya.
manusia akan merasa aman. Nah, itu waktu itu ya, di antara nasihat yang disampaikan Nabi kepada para sahabat yang mengalami siksaan luar biasa dari orang-orang kafir. Ya itu. Jadi kalau antum tanyakan Ammar bin Yasir disiksa, lalu yang antum pahami beliau juga melakukan tindakan kekufuran, maka itu tidak ada masalah. Selama tadi sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 106 tadi. Ya, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya itu Mas Robi. Tentu yang ditanyakan pasalnya itu pelakunya itu memang redo ya dengan perbuatan jahat perubahan. Ya tentu. Yang masuk neraka itu kalau di dalam ayat 106 surah An-Nahl berarti dia mansaroha bil kufri ya sodron ya man saroha bil kufri sodron. Nah itu yang fa'alaihim ghadabu minallah walahum adzabun azim. Pastinya itu dia yang mempersembahkan lapang dada, ya udah nggak apa-apa. Saya suruh apa? Persembahkan lalat. Oh, oke gampang, siap. Oh, udah dia persembahkan. Dengan lapang dada dia persembahkan itu, ya udah. Maka orang yang begitu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Cukup dulu ya. Sampai di sini apa yang kita bisa kaji ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Kayaknya tinggal satu kali pertemuan lagi ya. Sebelum Ramadan. Ramadan kita libur dulu, insyaallah nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran insyaallah. Ya. Apa? Ya, itu ya. Jadi ini kayaknya belum rampung ini Ramadan. Jadi kalau Senin pekan depan bisa selesai ini, paling nanti Lebaran tinggal lampirannya ya. Saya kira nanti kita tuntaskan nggak apa-apa, ya, biar betul-betul tuntas selesai. Ya, gitu ya. Jadi ganti kitabnya insya Allah setelah Lebaran insya Allah. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini dulu sementara yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.